Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-59. Siapa-siapa yang diberi bagian dalam penebusan oleh Kristus? Jawabannya, penebusan pasti diberlakukan dan dianugerahkan dengan ampuh kepada semua orang yang untuknya Kristus telah membelinya. Pada waktunya oleh Roh Kudus, mereka itu dikaruniai kemampuan percaya kepada Kristus seturut Injil. Jawaban ini ada di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, Efesus pasal 2 ayat 8, Injil Yohanes pasal 6 ayat 37, 39, Yohanes pasal 10 ayat 15 dan 16, dan surat 2 Korintus 4 ayat 13. Apa makna dari jawaban mengenai orang-orang yang menerima penebusan Kristus? Yang pertama, penebusan Kristus itu sempurna, sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan pada ketetapannya sebelum segala sesuatu diciptakannya, yang disebut dengan istilah factum salutis, ketetapan keselamatan. Dalam factum salutis ada dua pihak. Yang pertama, dari pihak Allah yang menebus, yang ditentukan ialah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, melalui jalan inkarnasi hidup di bumi ini sebagai manusia. Dalam keadaannya itu, ia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan datang kembali. Pihak kedua, yaitu dari manusia yang diciptakannya, sebagian yang telah ditentukannya untuk beroleh keselamatan. Mereka inilah yang menerima anugerah penebusan. Siapakah yang menerima itu? Yaitu orang-orang pilihan. Sekalipun seluruh keberadaan manusia dari Adam sampai akhir zaman adalah ciptaan Allah saja, tetapi tidak semua yang diciptakannya itu menerima penebusan Kristus. Sebagian menerima penebusan yang disebut orang-orang pilihan, dan sebagian tidak menerima penebusan yang disebut kaum reprobat atau orang-orang yang akan binasa, yang bersama dengan si jahat berada di lautan api karena perbuatan kejahatannya. Jadi setiap orang dari segala bangsa, bahasa, kelompok, dan ada di sepanjang zaman, mereka semua yang telah ditetapkan menerima penebusan Kristus digerakkan, diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerima penebusan Kristus melalui sarana iman yang dianugerahkan Bapa, untuk percaya kepada Kristus yang menyatakan kegenapan berita Injil, yaitu kabar baik dari Allah mengenai hidup yang kekal. Dengan demikian, makna pengertian dari orang-orang yang ditebus Kristus ini adalah kita yang mengaku dan menyadari keyakinan yang sesungguhnya untuk percaya dan menerima keselamatan yang dikerjakan Kristus, yang dianugerahkan Allah Bapa oleh Roh Kudus itu diterapkan. Dan kita bersyukur karena kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk percaya. Dan kita bersyukur karena kita memiliki kesadaran itu. Sebab tidak semua manusia, sekalipun pernah membaca, pernah mendengar, pernah mengetahui tentang Injil Yesus Kristus, kalau Roh Kudus tidak mengaruniakan kemampuan percaya, maka mereka tidak akan mungkin percaya, selain memang mereka bukan orang-orang pilihan. Kiranya dengan pertanyaan, jawaban, firman yang menjadi dasarnya, serta makna yang dapat disampaikan, menolong, meneguhkan, menghibur kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.